Perkenalkan, saya Ade Wardiman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Baru dari SD Negeri 83 Baru. Dan di samping saya sudah ada salah satu kepala sekolah dari Kabupaten Baru, yaitu Bapak Ismail SPD dari SD Negeri 113 Baru. Dan kali ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan beberapa pertanyaan Pak yang mungkinnya sekiranya Bapak bisa menjawab terkait dengan hal yang akan saya pertanyakan nanti. Mungkin bisa kita mulai ya Pak? Iya, terima kasih. Baik. Begini Pak ya, jadi selama ini bagaimana Pak di sekolah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral Pak di sekolahnya Bapak? Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Biasanya antara kasus dilema etika dengan konflik antara aturan sekolah dengan kepentingan pribadi. Contohnya itu seperti siswa terlambat datang di sekolah, tapi dia punya niat tinggi untuk belajar, Iya. ataukah semacam siswa berkelahi karena hal-hal sepele. Oke Pak. Jadi seperti itu ada hal-hal sepele, anak berkelahi dan anak-anak terlambat masuk, tapi dia punya niat yang tinggi untuk Ya. belajar. Nah selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama ternyata penting, sama-sama benar, Iya, ya. atau sama-sama mengandung nilai yang baik, kebajikan. Oh, gitu ya. Biasanya kalau saat di sekolah saya kalau ada masalah-masalah atau ada yang keputusan-keputusan yang diambil itu kita berunding bersama, ya, antara guru dan guru atau warga sekolah untuk berdiskusi. Biasanya keputusan diambil secara musyawarah. Iya. Ya betul sekali Pak. Jadi kalau ada hal yang seperti itu berembuk dan bermusyawarah. Iya, iya betul. Dan untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau mungkin prosedur Pak seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya dalam mengambil suatu keputusan itu. Iya. Prosedur-prosedurnya itu kita lihat dulu informasinya bagaimana, kita mengumpulkan semua informasi, jangan cuma dari satu informasi Satu saja, sisi saja. satu sisi saja, kumpulkan dua sumber informasi, Ya, fakta-faktanya. fakta-faktanya. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga maksudnya pertimbangan keputusan, ada maksudnya keputusan ini harus dipertimbangkan untuk semua orang. Jangan cuma satu orang saja. Maksudnya dampaknya itu untuk satu orang saja, harus untuk semua. Ya betul. Nah, setelah itu berdiskusi dengan tim masalah-masalah bagaimana. Kemudian menganalisis menganalisis keputusannya. Kemudian berencana setelah ada hasil, kita merencanakan bagaimana melaksanakan keputusan itu. Jadi ada langkah-langkah tertentu Pak yang Iya. Bapak lakukan selama Ada ini. beberapa langkah. Iya, Bapak lakukan di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Adakah hal yang betul-betul efektif yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah? Ya, apa maksudnya? Ya, misalkan adakah cara tertentu, Oh, iya. cara yang betul-betul ini ampuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan di sekolah? Intinya itu di sini kita mengambil suatu keputusan secara musyawarah. Jangan nggak bisa sendiri. karena kita kepala sekolah kita yang otoriter, keputusan kita yang sendiri diambil, harus kita satu warga sekolah ada keputusan bersama. Ya, tidak bisa kita menentukan ini Tidak harus bisa, A. tidak bisa. Ya betul Pak. Jadi hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Apa tantangannya gitu? Bisa ada masalah ini menjadi tantangan dan sulit untuk yang perlu diperhatikan gitu tantangannya. Tantangan begitu ya. Oh, Ya. dan tantangan pertama itu apa? Adakah tekanan dari luar? Ya, termasuk itu tekanan dari luar, Ya. maksudnya ketidakpastian Ya. atau kesalahpahaman antara Tidak enakan mungkin ya, Pak. macam itu. Hmm. Tidak enakan sama pihak dari luar atau pihak yang bermasalah. Hmm.
Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan langsung di tempat, kalau ada masalah langsung Bapak selesaikan di tempat, ataukah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya pribadi, kalau jadwal tidak ada. Karena itu masalah-masalah kan tidak punya jadwal. Iya. Ya, dan jelas kalau bisa diselesaikan itu hari, selesaikan. Iya. Jangan biarkan berlarut-larut. Berlarut-larut. Ya, kalau berlarut-larut biasanya Timbul lagi masalah-masalah yang baru. lain gitu ya Pak. Ya, kalau bisa selesai itu hari, selesai itu hari. Ya, betul sekali Pak. Jadi kita harus responsif sebagai Iya. pimpinan sekolah, harus responsif. Betul. Ya, ya betul sekali Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang membantu bukan cuma seseorang, yang jelas warga sekolah yang membantu. Oh, dukungan Tim dengan tim dari warga sekolah, guru-guru dan pendidik, dalam pendidikan. semuanya itu yang sangat membantu. Dari pihak luar Pak, seperti Dari pihak luar termasuk komite sekolah. Jadi warga sekolah, pastinya guru-guru dan komite. Berarti seorang kepala sekolah itu betul-betul harus terbuka Pak, Iya, ya? harus Terbuka sama gurunya, Iya, terbuka iya. sama orang tua. Iya. Gitu ya. Dan selanjutnya Pak, terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi kepada saya Pak, Iya. pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Ya, Apa yang bisa Bapak petik pelajaran? yang bisa diambil pelajaran yaitu komunikasi dan keterbukaan yang sangat penting yang dirahasiakan. Dalam sebuah pengambilan keputusan itu kita harus terbuka. Oke Pak, terima kasih atas sharing pengalamannya Pak. Iya. Luar biasa sebagai pemimpin, betul-betul memiliki tugas yang luar biasa di sekolah. Dia sebagai nahkoda yang betul-betul harus mengarahkan guru-gurunya, staf-stafnya untuk di mana pembelajaran bisa berjalan dan berpihak pada murid Pak. Terima kasih Pak atas Iya. waktunya. Ya, Senang bisa bercengkrama sama Bapak. Sekian wawancara kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.